Proses pembebasan lahan tol Padang Sicincin terbilang alot dan lama dengan diwarnai berbagai penolakan di berbagai negari bahkan sebelum proses pembangunan dimulai. Setelah proses groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo dan penetapan trase jalan tol oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkaitnya. Setidaknya ada 6 kasus pembebasan lahan di tol Padang Sicincin, diantaranya adalah sebagai berikut. Kasus satu ini berada pada penetapan lokasi satu yang berada di perbatasan antara kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman yang lokasinya masuk ke dalam Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Batang Anai, lebih tepatnya STA+00 sampai dengan STA 4+200. Pada blok 1 ini terdapat penolakan oleh masyarakat Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai terhadap besaran ganti rugi pembebasannya, di mana berdasarkan hasil evaluasi lahan masyarakat hanya dihargai 32.000 sampai dengan 288.000 per meter, yang dimana nilai tersebut jauh di bawah NJOP dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Setelah itu, masyarakat Nagari Kasang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman untuk menolak ganti rugi yang ditetapkan pemerintah. Namun berdasarkan hasil putusan nomor 32 PDT-G/2018-PN, pengadilan menolak untuk membatalkan perkara tersebut. Meski pengadilan menolak gugatan tersebut, masyarakat Nagari Kasang tetap dengan tegas membantah nilai ganti rugi dan menggelar aksi protes di kantor Gubernur Sumbar pada 23 Januari 2019. Namun hasil penilaian sudah ditetapkan oleh lembaga penilai. Kelompok tersebut tidak dapat diubah dan masyarakat serta pemerintah kabupaten dan provinsi telah berupaya keras, masyarakat terpaksa menerimanya. Kasus 2. Penolakan kembali terjadi kali ini di Nagari Sungai Abang. Nagari Sicincin dan Nagari Lubuk Alung menolak trase pembangunan jalan tol karena dinilai merugikan masyarakat setempat. Karena lahan yang akan dilewati merupakan lahan produktif dan padat pemukiman. Ada sebanyak 246 rumah penduduk dan beberapa fasilitas umum, antara lain 1 bangunan sekolah dasar, 1 puskesmas, dan 1 unit masjid, serta terdapat sawah produktif di atas tanah ulayat Nagari setempat. Warga masyarakat kemudian menggugat ke PT UN dan ingin trase dialihkan, kemudian gugatan dimenangkan oleh warga masyarakat. Untuk menanggapi hal itu, kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang hasilnya tetap dimenangkan oleh warga masyarakat. Dengan adanya kekuatan hukum tetap ini, akhirnya trasenya dipindahkan ke lahan yang tidak produktif, seperti lahan tidur, perbukitan, dan lain sebagainya. Dengan adanya pengalihan trase ini, maka total panjang tol juga bertambah, yang tadinya 31 km menjadi 36,6 km. Selain itu, ujung tol Padang Sicincin ini berakhir di Kapalo Hilalang, tidak di Sicincin lagi meskipun penamaan jalan tolnya masih Jalan Tol Padang Sicincin. Kasus 3. Dengan dialihkannya trase, tidak lantas membuat pembangunan tol Padang Sicincin menjadi lancar. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya penolakan oleh warga masyarakat Korong Pincuran 7 Nagari Kapalo Hilalang yang langsung dimediasi oleh Kapolres Padang Pariaman untuk menemukan solusi terhadap persoalan yang ada. Kasus 4. Masih di wilayah Nagari Kapalo Hilalang terdapat masyarakat menolak trase jalan tol ke wilayahnya karena tanah yang akan dilewati adalah tanah ulayat Pusako tinggi yang tidak bisa diperjualbelikan. Konflik yang terjadi di Nagari Kapalo Hilalang disebabkan oleh masyarakat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat mereka dan mereka khawatir akan hilangnya akses terhadap tanah tersebut apabila digunakan untuk pembangunan jalan tol. Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan melalui mediasi di antara kedua belah pihak, yaitu masyarakat dari pihak yang menolak dengan pihak penyelenggara jalan tol. Mediator dalam konflik tersebut adalah pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Sumatera Barat.
Selain itu, pada tanggal 27 Desember 2022 terdapat gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Pariaman dengan No Perkara 82-PDTG-2022-PN. PMN terhadap bidang tanah yang pemiliknya berbeda suku dengan penggugat. Sehingga masyarakat yang tanahnya termasuk ke dalam objek gugatan merasa dirugikan karena ganti rugi tidak kunjung bisa dicairkan, sehingga terindikasi kuat adanya permainan mafia tanah. Kasus 5. Terjadi penolakan juga di Nagari Parit Malintang terhadap trase pembangunan jalan tol yang melewati daerahnya, tetapi dengan mediasi maka terjadilah kesepakatan dengan pihak Hutama Karya. Akhirnya menerima dan setuju dengan model penyelesaian yang ditawarkan oleh PT Hutama Karya yang berbentuk sewa lahan masyarakat sebelum adanya ganti rugi yang disepakati dari pihak PUPR. Sewa ini dilakukan selama belum ada kesepakatan pelepasan hak atas lahan kepada pemerintah. Sewa ini dibayarkan sekali 6 bulan kepada masyarakat pemilik lahan dengan jumlah yang bervariasi dan selanjutnya bisa diperpanjang kembali. Jumlah sewa ini juga tergantung kesepakatan antar pihak yang berkepentingan dan masing-masing pemilik lahan mendapatkan jumlah kompensasi dalam bentuk sewa yang berbeda-beda. Selain itu, masih di Nagari Parit Malintang ini dimulai dengan kronologi adanya beberapa orang yang mengklaim menguasai lahan terdampak pembangunan jalan tol. Setelah uang ganti kerugian UGK diterima dan diusut lebih lanjut, terungkap bahwa lahan tersebut ternyata masuk dalam bagian luasan Taman Keanekaragaman Hayati Parit Malintang. Lantas, perkara ini pun diusut oleh Kejaksaan Negeri Padang Pariaman yang kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan kemudian ditetapkan 13 orang tersangka yang menurut laporan BPKP Sumbar, kerugian kasus ini mencapai 27 miliar. Kasus 6. Pada tanggal 12 Oktober 2023 terjadi. Melakukan penutupan akses masuk tol Padang Sicincin di gerbang tol Tarok City dikarenakan keluhannya tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah kabupaten karena mereka merasa masih ada lahan tanah mereka yang belum dibayarkan seluas kurang lebih 3.000 meter persegi lagi. Dan mereka mengakui kalau memang Pemkab beranggapan sudah mengganti rugi tanah tersebut walaupun pembayarannya bukan kepada keluarga Silvi CS. Pada tanggal 23 November 2023 kembali terjadi pemblokiran di gerbang tol Tarok City oleh Hanafi CS. Pemblokiran ini juga dilakukan pemancangan pemberitahuan agar tidak ada lagi aktivitas apapun di atas tanah pusaka kaum Hanafi Mamak kepala waris kaum Datuk Tianso suku Guci yang disaksikan langsung oleh kuasa hukum Hanafi CS yakni Nedi Rinaldi Singkuan SH dan tim. Selain dari masalah di atas, ada berbagai masalah teknis lagi diantaranya. Pembebasan lahan tanah ulayat yang dimana satu bidang tanah dimiliki oleh beberapa orang dalam satu kaum. Maka apabila bersetuju maka dalam proses pembebasan lahannya harus ditandatangani oleh seluruh anggota kaum yang dimana kebanyakan sudah merantau keluar daerah bahkan keluar negeri sehingga hal ini dapat memperlambat proses pencairan uang ganti kerugian UGK. Masih dalam proses verifikasi penilaian ulang, berkas belum lengkap, berkas belum ada, proses pengecekan di Badan Pertanahan Nasional BPN Sumbar, dan sedang berperkara menunggu berkekuatan hukum tetap. Orang yang mengaku sebagai pemilik tanah saling menggugat ke pengadilan, belum ada berita acara konsinyasi, sudah ada penilaian ulang, namun masih tahap musyawarah hingga masalah lainnya. Nah, itulah deretan kasus tol Padang Sicincin hingga menjadi sebab tak rampung jalan tol tersebut di Juli 2024 ini. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.